Untuk kelanjutan kuliah kita, yaitu data visualization yang kedua, kita akan masuk kepada mengeksplor ya. Hari ini kita akan melanjutkan mengeksplor terkait dengan Matplotlib ya, Matplotlib library. Mungkin larinya ke atau lebih spesifik kepada menampilkan atau membuat pie chart, box plot, scatter plot, dan juga bubble chart ya, seperti itu. Seperti biasa ya, kita siapkan ya, kita impor ya terkait dengan modul-modul primary-nya gitu ya. Kita mengimpor NumPy, kemudian mengimpor pandasnya gitu ya. Ini seulang lagi NumPy itu gunanya untuk apa? Itu berguna untuk banyak sekali ya perhitungan-perhitungan scientific ya yang di Python tuh menggunakan NumPy. Kemudian kita juga akan manggil juga atau mengimpor pandas ya. Itu adalah salah satu dasar ya untuk library untuk struktur data ya seperti itu. Terus kemudian seperti biasa kita masih menggunakan imigrasi dari Kanada kemarin ya. Terus kemudian seperti biasa kita cek terkait dengan yang bagian atasnya seperti apa. Jadi kita bisa melihat di sini terkait itu. Terus kemudian dari segi itu ukurannya berapa gitu ya, ukuran barisnya adalah 195, kemudian ukuran kolom adalah 43. Seperti biasa juga kita melakukan clean up ya, dataset, meremove sesuatu yang nggak perlu ya terkait dengan di kolomnya ya. Terus ini termasuk dengan tadi ya seperti yang dijelaskan juga area, regionalnya, depth-nya, dan type dan coverage-nya ya. Terus kemudian di sini juga kita merubah ya, merename dari kolom-kolomnya supaya lebih paham kita sebetulnya data itu terkait apa gitu. Ada out name itu diganti dengan country, kemudian area name itu jadi kontinen, benua, kemudian reg name itu jadi regionnya, dan seterusnya ya. Kemudian ini juga untuk ini ya konsistensi ya, untuk konsistensi kita juga melabelinya ya, membuat atau semua kolom labelnya dengan tipe-tipe stringnya ya. Terus kemudian kita men-set indeksnya, country ya. Terus kemudian di sini ditambahkan satu kolom lagi, itu total. Kemudian di sini kita akan definisikan sebagai tahun ya, tahun itu apa gitu ya. Dan seterusnya men-set sebagai string, terus kemudian kita print ya terkait dengan data dimensi sesudah kita lakukan dropping dan juga beberapa make up datanya sehingga kita dapatkan ukuran barisnya menjadi 195 tetap, tapi ukuran kolomnya menjadi 38 ya, seperti itu. Jadi ini bisa dilihat. Ini untuk cek aja ya, cek senantiasa kita cek terkait dengan data dimensi kita. Ini tadi itu yang seperti yang saya bilang kemarin dalam melakukan suatu proses terhadap data, pre-processing data atau apapun itu, sebelum kita memproses data kita harus cek juga gitu. Apakah memang dimensi data itu tidak berubah atau berubah. Kalau nggak berubah, kita udah capek-capek banyak sekali kita lakukan, datanya salah gitu kan, itu repot. Makanya di sini memang perlu kita coba cek dan cek lagi ya. Jadi gunanya cek itu untuk melihat apakah data yang kita kita pakai itu memang seperti apa yang kita harapkan. Kemudian sama juga ya dengan yang kemarin juga, bagaimana kita mencoba mengimport terkait Matplotlib-nya, ya, Matplotlib-nya, terus kemudian kita juga cek juga versinya ya, karena beberapa versi itu perlu kita cek tadi itu karena mungkin ada beberapa versi-versi baru atau mungkin yang seperti apa yang mungkin tampilan grafiknya pastinya lebih bagus, lebih di-upgrade dan sebagainya, makanya perlu kita cek. Nah, kita masuk kepada pie chart ya, pie chart. Pie chart itu apa ya? Pie chart itu ya semacam apa ya? Namanya juga pie. Pie itu kan kue ya, kue. Jadi bentuknya kita akan membuat grafik atau bagan seperti kue gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat kue tart gitu ya, terus kemudian kita potong-potong gitu, kita potong-potong, kira-kira per orang itu dapat berapa bagian dan sebagainya. Seperti itu, mirip-mirip itu gambaran kita ya, gambaran seperti itu. Jadi nggak usah gambarin terkait pusing. Jadi biasanya dia bentuknya circle gitu, lingkaran. Atau orang menyebutnya sebagai pie, kue pie. Nah, step-step pertama ya kita bisa melakukan namanya split ya, bagaimana kita mencoba split data. Kemudian ada juga apply ya, apply itu apa ya, semacam
mencoba mengumpul-ngumpulkan ya sebenarnya sumnya seperti apa, count-nya, min-nya, standar deviasi agregat dan sebagainya. Mungkin gambaran yang lebih ringannya di sini ya. Jadi kalau kita punya data sebut saja XY, di mana XY itu terdiri dari X-nya itu adalah A 2 kali, B 3 kali, C 3 kali gitu ya. Dan namanya split itu mencoba mengelompokkan yang X-nya A. Jadi kelompokkan ada 2. Kemudian kita split yang B-nya ada 3. Kemudian yang split C-nya ada 2 dan sebagainya. Nah, kemudian kita apply ya. Apply-nya apa? Itu menggunakan function ya untuk masing-masing grup ya, secara independen ya. Jadi misalkan ini kita jumlahkan. Jadi kita menggunakan sum. Sum berarti yang pakai ini ya, sum dalam kurung ini. Jadi A tadi berarti 2 tambah 3, 5. Terus kemudian B-nya ya berarti tambah dari 5 tambah 4 tambah 5 jadi 14. Kemudian yang untuk apa namanya, yang C-nya itu kita jumlahkan juga 8. Nah, dari sini baru kemudian ada perintah combine. Jadi ada split, ada apply, dan combine. Combine itu apa ya? Kumpulkan tadi. Jadi kumpulnya juga merupakan hasil dari penjumlahan tadi. Jadi A itu jadi 5, B-nya jadi 14, C-nya jadi 8. Ya, jadi itu langkah-langkah ya sebetulnya memberikan kepada aturan kepada kita bahwa ya sebetulnya ini adalah langkah-langkah yang sederhana, bertahap, step yang apa ya, algoritma jelas. Ya kadang-kadang ya sebetulnya kalau kita ingin melakukan penjumlahan A ini gimana dan sebagainya, sebenarnya kita melakukan hal ini. Jadi kita harus men-splitnya, yang A mana, yang B mana, kemudian kita jumlahkan, baru kita combine-kan. Jadi sebetulnya langkah ini ada merupakan apa ya? Langkah-langkah kita bagaimana kita mencoba mengcombine ya, mengcombine suatu data itu caranya seperti itu ya. Oke, kita akan coba lihat ya di sini ya. Ini adalah kita mencoba membuat grup ya, grup negara berdasarkan kontinen ya, kontinen atau benuanya ya. Dengan menggunakan apply sum ya, sum di sini. Kemudian di sini kita definisikan data frame-nya adalah kontinen yang sama dengan df Kanada dot group ya, group by kontinen dengan aksis dan sum-nya seperti ini. Jadi fungsinya sum tadi ya. Kemudian kita coba print data kontinennya. Jadi akan kita lihat bahwa yang dimunculkan tuh hanya benua-benua yang ada ya. Jadi Afrika, benua Asia, benua Eropa, benua Amerika Latin, Karibia ya. Terus kemudian Northern Amerika, kemudian Oceania. Oh ya, masih ingat ya. Saya kemarin yang nanya terkait data series sama data frame itu siapa ya kemarin? Lupa saya. Saya, Pak. Mau Fernanda ya. Udah tahu jawabannya, Ben? Gimana, Pak? Udah tahu jawabannya? Udah sih, Pak. Udah, gimana Cuman jawabannya? Gimana jawabannya? saya cari-cari sih kalau data data frame itu sih kayak isinya itu kayak ada berupa string, jadi bermacam-macam istilahnya, Pak. Cuma kalau data series itu dia cuma satu jenis saja gitu. Iya, sebenarnya definisi yang paling mudahnya itu sebetulnya kalau data series itu cuma menggunakan satu kolom saja. Kalau sudah melibatkan 2 kolom, 3 kolom itu namanya data frame gitu aja. Oh. Jadi tidak melihat tipenya ya, tapi dia kalau mengolah satu kolom saja itu data series, tapi kalau misalkan dia banyak sekali kolom itu baru masuk data frame. Siap, Pak. Itu ya. Dan kemarin kok jadi ingat pertanyaan kamu, jadi ingat kalau lihat tabel tuh ingat kamu tuh. Jadi oke, nah, gitu ya. Semoga membantu ya. Oke, seperti itu. Jadi di situ kita lihat bahwa kita akan melihat ya di sini bahwa data tadi itu sudah dikumpulkan menurut kontinen masing-masing ya, dan direkap ya semua sumnya seperti apa ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekilas ini kira-kira yang paling banyak apa dan sebagainya ini kayaknya Asia ya. Asia mungkin pertama lebih banyak yang dari Eropa, tapi begitu makin ke sini ya, Asia itu makin dahsyat ya. Ada sekitar totalnya itu 3 juta ya. 3 juta. Sedangkan yang Eropa yang tadinya mungkin cukup bagus itu cuma 1 jutaan berapa. Jadi memang Asia itu banyak anak gitu, banyak anak dan banyak eksodus kayak Cina itu berapa miliar, Indonesia juga termasuk negara besar juga, India juga ya. Jadi beda dengan Eropa ya.
Dan itu yang jadi untuk menaklukkan Eropa itu gampang, menaklukkan Amerika atau menaklukkan apapun itu gampang. Udah ini aja imigran aja semua ke sana itu udah otomatis dimiliki. Karena beberapa yang saya baca itu mereka sudah mulai nggak mau punya anak gitu ya, nggak punya anak, repot katanya dan sebagainya. Banyak yang kali yang kasus-kasus seperti yang kita jumpai. Sehingga imigran-imigran dari Afrika seperti Aljazair, kemudian itu tuh banyak sekali yang sudah ke sana ya. Dan sedikit demi sedikit, lama-lama populasi mereka itu lama-lama akan bergeser dengan imigran gitu. Itu yang membuat beda ya. Jadi kalau di Jepang pun itu kalau beranak itu, mempunyai anak itu dikasih uang. Nah, sampai gitu diiming-iming gitu coba. Di Amerika, di Eropa juga sama. Di Eropa juga sama. Ada beberapa negara yang kalau punya anak itu malah dapat subsidi banyak. Kenapa? Supaya membuat orang itu jadi semangat untuk bukan semangat ya, berkeluarga dan juga mempunyai anak. Nah, anak banyak ya. Orang-orang yang seperti itu kadang-kadang orang-orang Asia dan orang-orang Afrika biasanya yang punya anak banyak gitu. Sehingga lama-lama nggak tahu nih dunia ini akan dikuasai oleh dua itu ya, Asia dan juga Afrika mungkin ya. Karena ya itu tadi semangat untuk anaknya itu banyak gitu ya. Oke, itu terus kemudian di sini juga kita bisa melihat untuk terkait dengan apa namanya membuat pie chart ya, itu dengan kain ya, pie gitu. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini bahwa kita bisa nampilkan terkait dengan shadow-nya, kemudian start angle-nya berapa gitu ya. Di sini start angle itu dari mulai 90 derajat ya, 90 derajat. Tapi saya mainkan ini 30 supaya tadi saya sudah coba 90 cuma tampilannya kurang bagus gitu ya. Jadi coba saya ubah-ubah, kemudian di sini juga terkait dengan bagaimana melihat ya terkait dengan nilai-nilai numeriknya ya, seperti apa. Jadi di sini juga dimainkan jadi peak size-nya juga dimainkan yang untuk yang pertama tadi itu kan tidak banyak ya menggunakan peak size ya. Mungkin yang menggunakan peak size itu Verza tadi sudah menggunakan peak size ya. Ini baru dicoba diterapkan di sini bahwa di sini kita akan mencoba memplot terkait dengan menggunakan bentuk pie chart gitu ya, seperti apa. Di sini ada ini nanti kalau misalkan apa sih kalau misalkan auto PCT nih, auto PCT ini kira-kira apa nih? Kira-kira gunanya apa? Nanti tinggal mainkan aja terkait dengan ini kalau dimainkan besarnya, kalau semakin besar seperti apa, semakin kecil berapa dan sebagainya itu bisa dimainkan. Nah, di sini kita akan bisa lihat bahwa kita ingin mencoba melihat jumlah imigran yang ke Kanada menurut benua ya, dari tahun 80 sampai 2013 dari totalnya. Kemudian kalau misalkan kita coba show-kan terkait dengan plotnya itu seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan tadi saya rubah ya, misalkan 90 gitu ya. Saya rubah 90 itu jadinya seperti ini, jadi ada tumpang tindih gitu ya, kurang bagus lah ya. Meskipun sebenarnya makanya tadi saya coba saya ubah-ubah dikit gitu ya. Atau memang seperti ini, jadinya ini mungkin lebih mudah ya. Mungkin kalau kita coba di 20 gitu ya, 20 seperti apa? Nah, gimana? Lebih enak mana kita lihat ya? Ya sama aja lah menurut saya, tapi ya seperti itulah. Jadi kita ingin melihat dengan prosentasenya ya seperti apa ya terkait dengan itu. Oke, ada yang tanyakan di sini? Oke, itu terkait dengan tampilan pie chart-nya ya. Tapi ini bisa di-upgrade lagi ya, bisa di-upgrade lagi, lebih ini lagi. Misalkan kita coba mainkan terkait dengan color list-nya, kemudian explode-nya, rasio untuk masing-masing kontinen tadi ya. Kemudian kita coba tampilkan lagi dengan plot-plot tadi dan juga ditambahin dengan beberapa label lagi beberapa tambahan lagi terkait dengan yang parameter-parameternya ya kita coba tambahkan ya. Oke, di sini jadi kalau misalkan ditampilkan lagi ini sudah menjadi seperti ini. Jadi kalau di sini kan tidak pakai
apa namanya shadow ya. Shadownya ada, cuma tidak terlalu kelihatan ya. Ini kan kelihatan nih kalau di sisi samping ini kan ada warna apa abu-abu ya, kalau nggak salah ya di sini. Kalau saya kelihatan, nggak tahu kalau Anda seperti apa nih abu-abu. Jadi ini sebetulnya seperti tiga dimensi gitu, tapi mungkin shadownya tidak terlalu tampak gitu. Tapi kalau misalnya kita coba tambahkan beberapa parameter terkait dengan tambah color, kemudian di explode terkait dengan tiga kontinental gitu, lowest tiga kontinental, kemudian apalagi misalkan dengan menggunakan beberapa rasio between atas pusat dengan untuk masing-masing pi ya dan seterusnya, sehingga tampilannya akan menjadi lebih lebih mungkin bisa kelihatan ya. Jadi antara potongan dengan potongan yang lain itu sebetulnya saling ada renggang ya. Kita kan sering melihat ya tampilan-tampilan pecat yang seperti ini. Jadi pecat itu bisa bentuknya seperti polos seperti ini atau seperti kue yang mencoba untuk sudah dipotong-potong tinggal diambil gitu ya seperti itu. Jadi sudah dilihat seperti ini. Ini cuma tampilan yang mungkin lebih lebih kelihatan lebih bagus dan dibandingkan ini ya kelihatan. Jadi kalau kita misal ini dan sebagian kita coba bandingkan ini kan akan sedikit berbeda ya terkait ini. Nanti kalau misalkan kita coba samakan sudutnya, kira-kira seperti apa? Ya seperti ini ya contohnya. Oke, itu terkait dengan bagaimana mencoba menampilkan pie chart ya dengan beberapa penambahan parameter yang standar, kemudian kita coba dengan parameter-parameter sehingga kita bisa melihat bahwa perbedaan antara satu potongan kue dengan potongan yang lain itu menjadi kelihatan seperti itu. Oke, itu terkait dengan pie chart ya. Kemudian kita mencoba masuk ke box plot ya. Box plot itu apa ya? Semacam ini kita bisa melihat di sini ya. Kalau namanya box plot itu berarti kalau kita coba tampilkan itu seperti ini nanti keluarannya ya. Dari sini nanti akan bisa kita lihat bahwa sebuah data itu pasti ada sebaran minimumnya. Kemudian ada sebaran namanya kuartil pertama ya, kuartil pertama. Kemudian ada garis gini adalah mediannya gitu ya, mediannya. Kemudian yang paling ini adalah kuartil ketiga ya. Jadi sebenarnya median itu disebut juga kuartil kedua ya, second quartile ya. Jadi first quartile, second quartile dan third quartile ya, seperti itu. Kemudian ada juga maksimumnya berapa, terus kemudian ada juga outlier. Nah, outlier itu bisa juga nanti di bawah sini ya, di bawah minimum juga ada. Kadang-kadang ya kita jumpai seperti itu. Jadi sebarannya kalau kita melihat sebaran data seperti ini ya, nanti kita bisa membaca, oh ini ada outlier, ini maksimumnya sekian ya, itu berarti 6,4 lah mungkin ya. Terus kemudian third quartile-nya misalnya sebut saja 4,8 ya, 4,8 sebetulnya. Terus kemudian mediannya misalkan ini adalah 2,8, kemudian ini sebut saja 1,8 gitu misalkan. Ini minimumnya misalkan 0, berapa mungkin? 0,4 misalkan seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di situ dengan sebaran-sebaran. Jadi ini adalah pengetahuan-pengetahuan terkait dengan ini. Kalau misalkan kita menampilkan suatu bentuk plot baru namanya box plot, itu kalau ada data seperti ini kita bisa membacanya. Jadi mana yang disebut kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk melihat rings, kira-kira datanya itu ringsnya berapa? Itu biasanya kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama ya. Jadi itu adalah ringsnya. Jadi artinya di sini itu sebetulnya ada data, cuma tidak terlalu signifikan. Jadi masih banyak ngumpul di tengah gitu ya. Dan ini kita lihat ya kalau kita lihat grafiknya itu berarti lebih gimana nih kira-kira kalau lihat grafiknya nih. Bentar. Misalkan kita coba lihat ya, kalau kita dapat pelajaran statistik ya, biasanya datanya itu gimana? Datanya itu datanya itu kecenderung mencong ke sana ya, mencong ke sana. Jadi ngumpul di mana ya? Sebentar. Berarti gini datanya, cenderung gini. Gini terus landai sekali. Jadi yang kita harapkan kan normal ya. Normal itu artinya ya naik terus kemudian turun gitu kan. Pengennya gitu ya. Salah. Nah.
Jadi biasanya kita pengennya itu standar gitu. Naik ya. Terus turunnya juga landai juga. Jadi turunnya sama. Ya simetris lah gitu ya, simetris. Nah, ini kan kita lihat ini kan lebih cenderung data tuh ngumpul di sebelah sini ya. Berat di sini. Artinya apa? Nilai tengahnya itu jadi kumpul di sini. Jadi banyak sekali data yang di sini dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya sebaran datanya. Oh, sebaran datanya itu ini simetris. Simetris berarti otomatis medianya harusnya di tengah-tengah sini. Harusnya tengah-tengah sini. Nah, itu berarti datanya terbagi sempurna ya. Antara atas bawah itu apa ya? Sempurna lah gitu ya. Ini sama sana itu lebih cenderung bagus lah gitu ya. Itu data-data yang kalau misalnya kita berkecimpung di dalam situ, data science seperti itu. Oke, kita bersihkan dulu ya. Oke, nah ini contoh ya, contoh kita akan mencoba melihat plot dari imigran Jepang ya, antara tahun 80 sampai 2013 ya. Jadi biasa ya kalau tadi kan kainnya pai ya, ini kainnya juga box ya, seperti itu. Kita definisikan dulu data frame Japannya seperti apa. Jadi itu adalah definisinya sama ya yang tadi. Kemudian kita akan coba print juga, kita lihat, sebenarnya seperti ini. Kemudian kita coba plot ya, kemudian fix size-nya dan sebagainya bisa atur-atur. Terus kemudian ya hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah Jepang, kemudian ini adalah jumlah dari imigrannya. Jumlah imigrannya dari tahun 80 sampai 2013. Terus kemudian dari sini sebetulnya kita bisa melihat ya. Jadi untuk melihat sebetulnya ini maksimumnya berapa, minimum berapa, medianya berapa, itu bisa pakai aturan-aturan ini ya sebetulnya. Bisa kita lihat ya sebetulnya. Jadi kalau medianya kan berarti apa tadi? Kuartil ketiga. Ini kan kuartil ketiga ya. Ini kuartil ketiga. Ini kuartil ketiga, ini mediannya, kuartil kedua, kuartil pertama, ini minimumnya, kemudian maksimumnya mana? Maksimumnya, ada nggak? Oh, maksimumnya di bawah ya, maksimumnya di bawah. Jadi kita bisa lihat, misalnya kalau dilihat di grafik ini gimana itu? Ya, sebentar. Di grafik ini gimana? Sebentar, bisa bersihkan dulu. Ya tinggal di ini aja, coba di ini kan berarti apa nih? Minimum ya. Minimum berarti yang ini berarti minimumnya ini. Ya, ini minimumnya. Minimumnya ini. Terus kemudian mediannya ya berarti tinggal cari aja mediannya berarti yang ini kuartil berapa tadi? Oh, minimumnya di sini ya. Sorry. Salah. Minimumnya di sini. Minimumnya di sini. Ya, di sini. Terus kemudian 24%-nya itu di sini ya, 20% di sini dan urut ke atas ya, seperti itu. Di sini juga bisa kita lihat terkait dengan yang lainnya ya, terkait dengan maksimum, kemudian kuartil keempat dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat di situ. Oke. Seingat saya kan minggu lalu kita sudah menjelaskan ya, bukan terkait dengan ini ya, describe dari sebuah data frame ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil jalan aja kita. Terus kemudian berikutnya lagi, misalkan kita akan mencoba melihat ini ya, perbandingan ya antara dua negara, sebut saja Cina dan India. Gitu ya. Terus nanti kira-kira box plotnya gimana antara dua negara itu, gitu ya, seperti itu. Jadi kita coba tampilkan, tampilkan data terkait dengan Cina dan India di situ. Kemudian kita coba lihat datanya seperti apa. Terus kemudian kita plot ya, kita plot dua-duanya. Kain box, kemudian fix size-nya 10:7, kemudian color-nya blue, dan sebagainya ya. Port itu apa? Nah, ini Anda bisa baca di sini ya. Port itu gunanya untuk apa? Terus kemudian di sini juga Anda bisa lihat bahwa title-nya adalah ini ya, kita rubah menjadi box plot terkait dengan imigran dari Cina dan India, dan seterusnya. Jadi kalau kita print, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat nilai dari mediannya hampir mirip ya. Yang satu mungkin 20.000, yang satu mungkin 21 berapa lah gitu ya, atau 20 berapa ribu. Jadi mirip-mirip datanya. Cuma di sini kita bisa lihat minimumnya ya India. Berarti memang kalau kita lihat India itu kan paling banyak memang ya, imigrannya paling banyak di Asia tuh dibandingkan Cina ya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat sekilas ya itu terkait perbandingan antara Cina dan India. Jadi kita lihat min-nya ya, min-nya
Cina itu cuma 19.000 ya, 19.000. Sedangkan untuk India itu separuhnya ya, rata-ratanya itu 20.000. Kemudian kita lihat minimumnya, minimumnya kan tadi Cina itu di sini ya, Cina itu di sini, jadi sekitar berapa nih? 1.527. Sedangkan India itu 4.000 ya, agak naik ke atas ya. Terus kemudian, jadi kalau kita lihat memang sebarannya kok kelihatannya hampir mirip lebih banyak Cina gitu ya. Tapi ini kita lihat ya, kita lihat awalnya oke kalau ini minimumnya oke lah, tapi dari sebaran dan sebagainya kita bisa melihat sebetulnya ya apa nih kira-kira banyak mana nih India sama itu ya kira-kira menurut Anda banyak mana nih kira-kira? Ya nanti coba dicek lah ya India sama Cina banyakan mana? Karena dua negara ini memang menguasai ya kalau imigran ya. Dan yang kuat itu persaudaranya India. Jadi kalau misalkan sudah India masuk ke dalam suatu perusahaan, biasanya dia banyak sekali mengambil orang-orang India juga. Jadi persaudaranya sangat luar biasa di India. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang GM-GM-nya dari India memang. Ya, mereka bekerja keras dan ini ya luar biasa lah ini ya semangat kekeluargaannya. Nah, ini terkait dengan box plot ya. Kalau misalnya kita ingin menampilkan dua negara ya seperti itu. Terus kemudian di sini juga kita akan bisa membuat semacam ini. Jadi saat di sini kita bisa lihat kalau misalkan kita tampilkan dalam satu gambar, tapi dengan banyak subplotnya ya, subplotnya. Jadi misalkan ini kita menggunakan dua baris dengan dua kolom ya, dua baris dua kolom. Jadi kalau dua baris dua kolom nanti gimana caranya dan sebagainya itu kita bisa lihat ya di situ. Jadi kita ingin tampilkan, misalkan subplot satu itu apa, misalkan kita gambarkan histogram. Kemudian yang di sini sebut saja mungkin grafik lainnya, gitu, atau yang lainnya mungkin bar horizontalnya atau seperti apa. Jadi kita bisa mainkan ini plot 1, plot 2 dan sebagainya dengan gambar-gambar yang berbeda misalkan ya, dengan tampilan data yang berbeda. Mungkin yang satu pie chart, yang satu box plot, yang satu histogram, yang satu sebut saja bar chart dan sebagainya itu bisa kita mainkan di situ ya. Ya dengan fungsi-fungsi ini nanti kita coba lihat pemanggilannya seperti apa ya jadi untuk meng-create dari subplotnya itu kita menggunakan apa namanya fig.add subplot ya. Jumlah kolom, jumlah row-nya berapa, jumlah kolomnya berapa, kemudian plot number-nya berapa. Nanti kita bisa lihat. Oke, itu terus kemudian nah ini contoh aplikasinya ya. Jadi kita ingin melihat di sini mencoba melihat memplot terkait India dan Cina tadi ya data tadi. Jadi di sini kita akan menggunakan fix-nya ya, meng-create terkait dengan gambarnya, pemanggilan ini ya, plot figur. Kemudian kita juga mendefinisikan AX0 itu adalah subplot di baris pertama kolom kedua satu barisnya ada 1x2 ya, 1x2. Jadi satu barisnya 1, kolomnya 2. Kemudian ini di kolom pertama, di subplot pertama gitu ya, subplot pertama. Kemudian AX1 itu adalah dia terletak di ini menjelaskan terkait dengan jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa, terus dia posisinya di mana gitu ya. Subplotnya di mana? Jadi subplotnya di 2 ya. Jadi kalau kita lihat, jadi ini adalah satu ini first dari first plotnya, kemudian yang 2 ini adalah second plotnya ya gitu ya. Kemudian kita definisikan di sini kita akan mencoba membangun subplot 1 itu apa? Subplot 1 itu adalah box plot misalkan ya, box plot. Kita definisikan kainnya box, color-nya apa, kemudian port-nya apa, kemudian fix size-nya berapa, kemudian AX-nya adalah AX0 misalkan ya. Kemudian AX0 itu apa didefinisikan dan seterusnya. Jadi kan didefinisikan di atas, jadi manggil fungsi di atas ini. Terus ini menyatakan apa? Menyatakan labelnya itu adalah country ya, country dan juga jumlah dari imigrannya. Jadi yang X labelnya itu adalah jumlah dari imigrannya, sedangkan Y labelnya itu adalah country-nya ya, seperti itu. Kemudian kita coba menampilkan juga subplot 2 itu seperti apa. Ini kita definisikan juga bahwa itu adalah tipenya adalah line plot ya, plot line. Kemudian kainnya adalah line, kemudian fix size-nya berapa, AX-nya sama AX1. Jadi kalau di sini kan berarti AX-nya sama AX0.
kemudian didefinisikan sebagai AX1 yang title-nya apa, Y labelnya apa, X labelnya apa. Nah, kalau kita coba gambarkan itu bisa menampilkan dua gambar yang dalam satu gambar. Ini kan kalau kita lihat daripada kita kan kadang-kadang kita tuh kalau ingin menampilkan sesuatu itu kan kadang-kadang satu gambar itu kan sangat menyita ruang dan space ya. Kalau misalkan kita coba bisa tampilkan dua gini kan orang bisa langsung melihat kira-kira seperti apa dan bisa membandingkan kira-kira seperti apa sih ini perbandingannya bisa kelihatan. Jadi kalau ada blok sekian kan mungkin nggak kelihatan ya. Jadi sebetulnya tadi kalau pertanyaan berikutnya tadi kira-kira jumlah antara Cina sama India banyak mana itu dari tadi pertanyaannya. Kalau menurut saya ini perbedaannya lebih banyak India sedikit lah dibandingkan Cina ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat fluktuasinya ya ini Cina di bawah, kemudian naik sedikit bisa nimbangin India, terus turun lagi, bisa naik, terus kemudian dia turun lagi dan sebagainya. Jadi bersaing lah. Jadi sebenarnya kalau dari segi minnya itu kan rata-rata berarti ya sebetulnya sedikit banyak lebih banyak India karena India tadi 20.000 dan Cina 19.000. Seperti itu untuk menampilkan dua plot dengan menggambarkan di satu row gitu. Satu piece gambar gitu. Jadi menampilkannya langsung gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa juga menampilkan empat-empatnya bisa ditampilkan. Ya tergantung definisi dari sini aja. Misalkan kalau kita ingin menampilkan ada ada 4 subplot berarti ini 2,2 1 2,22 kemudian 2,23 2,24 gitu. Jadi kan pastinya kita akan membangun subplotnya jadi 4 ya. Bisa juga silahkan nanti Anda coba mainkan lah mungkin kalau misalkan ada ini. Dan dengan tampilan-tampilan seperti ini, misalkan ada 4 yang sama terus kemudian dengan melihat versi-versi yang berbeda itu akan membuat orang jadi lebih paham gitu ya. Jadi terkait dengan sebaran proporsinya seperti apa, sebaran terkait dengan jumlah integran berdasarkan tahunnya seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, ini juga bisa ya penulisannya disingkat ya, subplot 211 itu artinya subplot 2,1,1. Jadi nanti silahkan Anda coba peringkas ya, seperti itu subplotnya menjadi lebih lebih sederhana seperti ini boleh juga ya. Tuh terkait dengan box plot ya, box plot. Ada yang ditanyakan silakan. Kalau enggak kita lanjutkan ke scatter plot. Ya, ini baru 2 dimensi. Jadi untuk scatter plot itu ada yang 3 dimensi juga. Ada 3 dimensi juga ada. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, berikutnya kita akan coba menampilkan ini dengan scatter plot ya. Scatter plot itu seperti apa? Ya, bentuknya ya bocorannya seperti ini ya. Jadi cuma jajal titik saja gitu ya. Dari sini biasanya fungsinya itu untuk apa ya? Biasanya kita mencoba mendekatinya dengan sebuah garis gitu ya. Kira-kira pendekatan apa ya kira-kira tuh? Prediksinya ya, memprediksi misalkan 10 tahun yang ke depan itu seperti apa, tahun depan itu seperti apa, itu biasanya kita menggunakan scatter plot ya. Jadi misalkan ini juga dicoba ya seperti itu. Jadi kita menggunakan metode sum ya untuk menjumlahkan tadi. Nah, terus kemudian kita merubah ya tahunnya menjadi tipe integer ya, integer. Kemudian di sini kita juga meriset ya, riset terkait indeks. Kemudian meriset indeksnya. Atau kemudian juga kita mencoba merename ya kolom-kolomnya ya. DF dot-nya itu dengan years dan total gitu ya seperti itu. Jadi kalau coba kita printkan itu hasilnya adalah tahunnya berapa gitu ya, terus kemudian totalnya berapa. Nah, dari tahun 80 itu total imigran di Kanada itu berapa, kemudian 81 itu berapa dan seterusnya sampai 2013 ya seperti itu. Jadi pertama-tama kita mencoba
menyiapkan ya dataset. Jadi setiap setiap plot yang kita bikin itu senantiasa harus kita siapkan datasetnya yang dipentingkan apa gitu. Jadi kalau tidak seperti itu ya kadang-kadang nanti bisa salah. Jadi saya ulang lagi, setiap kita akan menampilkan ya visualisasi data dan bentuk grafik-grafik itu, data-datanya itu harus kita siapkan. Kita pre-processing dulu sesuai dengan kira-kira plot tadi apa yang kita gunakan. Kalau box plot tadi kan kita lihat tidak ada tidak ada yang perlu kita siapkan ya. Jadi kita langsung memanggil karena datanya sudah disiapkan di atas jadi cukup gitu. Tapi begitu kita masuk ke yang lain gitu ya. Jadi kan ini cuma minta seperti ini aja ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita coba definisikan ya, data definisikan misalkan seperti ini ya. Misalkan kita panggil dengan data frame Japan ya, Japan.describe itu udah langsung muncul sebetulnya. Ini kan sebenarnya gambaran sederhana dari box plot kan. Tadi sudah saya bilang kan bahwa maksimal itu yang di mana, minimum itu di mana. Cuma gambarin gitu aja ya. Jadi tidak terlalu banyak persiapan-persiapan data yang kita lakukan. Tapi begitu kita masuk ke scatter plot, itu harus dicoba disiapkan juga data-datanya seperti apa. Jadi nanti kalau Anda membuat plot-plot baru terkait itu, jadi sebenarnya plot yang kita bisa mainkan itu banyak ya. Ini cuma pengetahuan saja bahwa ada yang scatter plot, ada box plot, ada line plot dan sebagainya gitu. Ya itu hanya pengetahuan-pengetahuan dasar. Nanti kalau selebihnya silakan Anda gali lagi. Kira-kira Matplotlib itu kira-kira library apa saja atau plot-plot apa saja yang bisa kita tampilkan itu sebenarnya banyak sekali. Ya. Oleh karena itu di sini untuk scatter plot kita coba siapkan datanya. Jadi ini penyiapan datanya. Terus kemudian kita memerlukan seperti ini. Kemudian langkah kedua adalah mencoba membuat plot data ya, plot data. Dalam Matplotlib kita bisa meng-create ya scatter plot itu dengan kainnya dipilih scatter ya, scatter. Jadi kalau misalkan kita tampilkan atau mungkin kita tulis yaitu tadi ya data frame yang plot itu ya itu kan kainnya apa, kemudian x-nya sumbu x-nya sebagai apa, y-nya sebagai apa. Nah, ini tadi ya kenapa years tadi juga perlu diubah menjadi integer ya, itu perlu juga yang kita coba lihat ya. Karena kalau tidak ya tadi itu kita tidak bisa memplotting string dan memplotting angka itu susah ya, agak susah ya. Makanya perlu kita ganti dengan integer tadi. Nah, terus ini kalau misalnya kita tampilkan seperti ini, jadi ini adalah titik-titik terkait dengan jumlah ya untuk masing-masing tahun dan 90 berapa. Ini dibuat 5 tahun ya, 5 tahun sekali. 85 itu seperti apa, 90 seperti apa, 95 seperti apa dan sebagainya. Nah, kita juga bisa rigid ya terkait dengan tahun-tahunnya lebih detail lagi juga no problem silahkan ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, jadi kita bisa memprediksi jumlah imigran pada tahun 2015. Tadi kan state terakhir kan 2013 ya. Nah, kita akan mencoba memprediksi kira-kira 2015 itu seperti apa. Nah, makanya dengan melakukan scatter plot ini kita bisa memprediksi. Jadi memprediksi kira-kira garis apa yang atau gambar apa kira-kira grafik ini cenderung gambar apa? Apakah gambar sebut saja garis saja, atau sebuah parabola, sebuah logaritma, sebuah misalkan eksponensial atau apa itu bisa kita lihat dari sini. Makanya kita coba mainkan nanti ya. Makanya di sini kita akan mencoba membuat semacam prediksi sederhana gitu ya. Jadi di sini akan kita coba prediksikan jumlah imigran pada tahun 2015 ya. Jadi yang pertama kita coba buat ya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan NumPy ya, NumPy polyfit namanya, polyfit. Nah, ini adalah mengikuti arahan bahwa x-nya itu adalah x koordinat dari data, y-nya adalah y koordinat dari data, kemudian deg itu adalah degree ya, degree dari polinomialnya ya. Apakah degree-nya 1 berarti linear, jadi garis lurus saja. 2 itu kuadratik, parabola dan sebagainya. Jadi kita bisa atur itu. Dan biasanya semakin bagus kita mendekati polinomial semakin detail, itu nanti ada nilai namanya koefisien regresi ya, koefisien regresi atau korelasi korelasi nanti bisa kita lihat terkait dengan kemiripan dari grafik tadi. Kalau misalkan R-nya mendekati 1 berarti semakin bagus grafik kita semakin bagus. Ya, ini definisikan terkait X-nya, X-nya itu merupakan tahun, kemudian Y-nya adalah total.
Kemudian kita mencoba untuk memanggil ya, atau mendapatkan persamaan garis ya yang merupakan yang bagus ya, best fit-nya seperti apa gitu. Jadi kita menggunakan polyfit ya, polyfit 1. Polyfit berapa nih? XY dengan degree 1, berarti kita mencoba mendekati dengan linear. Nah, kemudian kalau kita coba lihat ya seperti ini array-nya ya. Jadi output-nya ya. Output-nya ini kalau kita lihat Y sama dengan AX ya, A dot X tambah B ya. Jadi kita bisa lihat bahwa apa nih kira-kira? A-nya ya. A-nya itu adalah ini, 5,56 kali 10 pangkat 3 ya, sama 3. Jadi makanya tadi kita lihat ini 5.000 ya. A-nya 5.000. Sedangkan B-nya itu adalah negatif ya, 1,9 ini pangkat 10 pangkat 7. Nah, ini jadi negatif kan, 1,9. Seperti itu. Jadi ini untuk menampilkan ini A ya, ini A, ini A-nya. Ini A-nya, ini A-nya, ini B-nya, B-nya. Karena kalau kita persamaan regresi, Y sama dengan persamaan regresi sederhana kan ini bentuknya. Y sama dengan AX tambah B. Jadi A-nya nanti dimasukkan ke sana ya, A-nya masukkan ke sana. Kemudian B-nya dimasukkan ke belakangnya, ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ini perintah ini itu hanya untuk melihat kira-kira koefisien-koefisiennya seperti apa. Nanti kita coba lah mainkan kalau degree-nya 2. Nanti pastinya ada apa? Kalau degree 2 apa rumusnya? Y sama dengan apa kira-kira? AX kuadrat gitu ya, AX kuadrat. Ya, AX kuadrat ditambah BX gitu ya, tambah BX tambah C ya, tambah C. Jadi nanti kita akan melihat bahwa array tadi itu menampilkan 3 koefisien ya. Ini kan karena kita linear, jadi ini A dan B. Kalau kita masuknya ke dalam persamaan kuadratik, ya, kita akan dapatkan bahwa A-nya nanti ada, B-nya apa, C-nya apa. Jadi ada 3 komponen nanti di situ. Perbedaannya seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk degree-nya 2, ini pasti ada ini. Atau mau coba aja, dicoba ya, misalkan dijalankan coba. Kita coba jalankan. Misalkan di sini ya. Di sini kita tambahkan saja. Atau di bawahnya aja, di bawah sini aja. Di mana? Di sini ya, di sini. Oke, di sini kita coba tambahkan. Misalkan sama ya, explode y-plotnya. Kita tambahkan ke sana ya. Kira-kira kalau tampilan di degree-nya 2 gimana gitu? Apakah yang saya omongkan benar gitu ya? Seperti tadi. Kita coba jalankan. Semoga benar ya. Oh ya kan, A, B, dan C ya. Jadi nanti ada muncul lagi. Nanti kita coba plotting apakah dengan persamaan kuadratik menjadi bagus gak gitu, seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat ini untuk plot yang step yang kedua ya. Jadi mencoba membuat plot regresi garis ya, garis regresi pada scatter plot yang kita bikin yang di atas ya. Jadi kita bisa lihat langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kita sama tadi ya, scatter plotnya kita tampilkan. Ini kan langkah yang ini ya, yang ini kita coba panggil lagi sampai PLT slow ya, slow. Jadi di sini sama, ini sama langkah-langkahnya. Kemudian kita mencoba memplot line untuk best fit-nya ya, best fit-nya ya, prediksi yang bagus gimana. Kemudian kita coba lakukan di sini. Kemudian di sini juga kita lihat bahwa Y-nya itu apa istilahnya. Jadi Y sama dengan apa? X ditambah B ya, seperti itu. Terus kemudian kita coba lihat terkait dengan itu, kita print hasilnya adalah nomor imigran ya. Imigran itu akan sama dengan 5567 dikalikan years-nya ditambah dengan ini. Jadi kalau kita coba masukkan 2015 ya, 2015 kan kita prediksikan ya, tinggal masukkan ke years ini. Jadi 5567 dikalikan 2015 dikurangi min 1, berapa. Ini prediksi kita untuk 2015 berapa. Jadi tinggal masukkan kalau kita ingin tahu 2015 itu apa, seperti apa, dan sebagainya. Oke.
Untuk selebihnya silakan nanti Anda coba kembang-kembangkan lah seperti apa bentuknya dan seterusnya, terkait dengan grafiknya seperti apa, apakah dengan polinom order 2, kuadratik atau yang order 3 dan sebagainya. Itu saya kira akan coba kita lihat hasilnya di seterusnya. Oke, itu terkait dengan apa namanya? Ini contoh ya, contoh. Terkait dengan 2015 ya. Jadi kalau kita lihat besarnya itu sekitar 291.311 ya. Jumlah total terkait dengan itu. Prediksi ya. Terus kemudian kita bisa melihat sebetulnya ya apakah prediksi ini benar atau tidak. Ya namanya prediksi ya, bisa benar bisa salah. Pada saat tahun yang sama, itu Kanada itu menerima 271.845, sedangkan prediksi kita itu segini. Prediksi kita segini. Nah, menurut Anda cocok nggak ini? Ya, namanya juga pasti ada error, namanya juga prediksi ya. Itu ya no problem. Nah, nanti kita coba dekati dengan kalau kuadratik gimana? Nanti kita bisa lihat ya, prediksi kita tepat nggak itu dengan melihat itu. Hasil yang ada, yaitu dari annual report di tahun 2016 menyatakan bahwa Kanada itu menerima 271.000, sedangkan kita prediksikan itu 291.000 ya, seperti itu. Selisih sekitar 20 ribuan ya. 20 ribu itu orang nggak Pak? Bukan, kacang, kacang. Ya orang lah ya, imigran namanya juga. Oke, itu beberapa hal terkait dengan scatter plot ya. Kita akan masuk kepada yang terakhir ya, yang terakhir terkait dengan bubble plot. Nah, ini Anda silakan untuk mengerjakan tugas. Jadi mendingan gitu aja ya. Jadi mendingan diselesaikan sekarang aja daripada misalkan nanti siang atau apa nanti jadi lupa. Jadi, ada kemarin yang japri saya, Pak saya lupa Pak terkait tugas gitu kan, repot nanti ya. Padahal sebenarnya itu sudah saya buka seminggu yang lalu terkait kuis kan ada yang minggu pertama kan kita kuis ya, minggu pertama kuis, minggu kedua assignment 1, minggu ketiga adalah assignment 2 gitu ya. Oke. Ini sebenarnya kan bubble plot ya. Bubble plot itu seperti apa? Jadi di sini katakan bahwa bubble plot itu merupakan varian dari scatter plot ya. Ya, di sini sebetulnya yang mendisplay ya menjadi 3 dimensi ya. Jadi kita datanya X, Y, Z ya, X, Y, Z. Terus kita akan mencoba melihat terkait apa nih? Ini ya kasus di Argentina ya. Apa yang depresi di sana ya, tahun 98 sampai 2002 ya. Oke, sama ya dengan tadi, kita coba menyiapkan data-datanya seperti apa. Data-datanya yang pas untuk kita pakai bubble plot itu apa. Jadi kita coba lihat ya. Ini kalau ini datanya sama dengan tadi nggak kayaknya? Datanya sama dengan tadi nggak? Sama apa biasanya? Sama ya. Cuma apa nih? Nampilkan apa nih? Coba kita lihat. Jadi mencoba mendapatkan data dari Brasil dan Argentina, terkait ya, kita akan mencoba mengkonvert dalam bentuk tipe-tipe tahun ya, tipe-tipe tahun. Jadi di sini didefinisikan sebuah data frame baru, ya. Terus kemudian kalau ditranspose-kan seperti ini, counter-nya seperti apa dan sebagainya ya. Terus kemudian apalagi nih? Ada lagi yang aneh nggak kira-kira? Label indeksnya ya, label indeksnya yes tadi ya, dikembalikan ya kepada posisi semula. Terus kemudian apa lagi nih? Ini terlihat ini. Jadi di sini kita akan mencoba atau membuat ya normalisasi data-datanya ya. Biasanya rumusnya itu bahwa XI itu akan sama dengan ini XI atau apa nih? X saja ya. X aksen ya. X aksen itu adalah
X-nya, ya, X yang kita akan normalisasi posisinya, kemudian dikurangi X min-nya, dibagi dengan X max dikurangi X min. Jadi normalisasi itu arahnya kepada bagaimana kita mencoba melihat sebarannya hanya di 0 sampai 1 ya. Jadi data yang banyak tadi kita coba normalisasi menjadi nilainya itu range antara 0 sampai 1 ya, seperti itu. Dengan rumus ini, jadi X apa namanya? X bar atau X aksen itu akan sebenarnya X min dibagi X max dikurang X min ya. Jadi ini untuk membuat nilainya itu menjadi 0 sampai 1 nilainya ya. Jadi nilainya supaya menjadi 0 sampai 1. Berarti kita bisa melihat bahwa cara kerja yang diambil dari box plots itu adalah dengan range tadi ya. Jadi mencoba menormalisasi data yang ada. Jadi mungkin ini ingin melihat bagaimana pengaruh yang terjadi di daerah apa namanya efek dari ini ya Argentina ya peristiwa di tahun 98 sampai 2002 kira-kira seperti apa gitu ya. Karena mungkin ada terkait dengan ada suatu peristiwa besar apa namanya sebenarnya ada krisis ekonomi dan sebagainya. Akhirnya pastinya dari situ banyak sekali sebenarnya yang pergi ke luar negeri dan sebagainya gitu ya. Oke. Ya, jadi kita coba normalisasi ya untuk Brasil seperti apa. Ya, tadi ya berarti data Brasilnya, jadi yang kita akan coba normalisasi dikurangi dengan minimumnya ya, data frame dari Brasil yang minimum, kemudian dibagi dengan data Brasil yang maksimum dikurangi data Brasil yang minimum. Jadi rumusnya mirip dengan ini. Ya. Jadi X-nya sama, cuma yang berubah adalah yang kita apa namanya? Kita coba tambahin dengan .min, .max, .min gitu ya, seperti itu. Kalau yang ini kan sebenarnya data yang kita normalisasi. Jadi X ini adalah data yang kita normalisasi. Jadi yang kita normalisasi. Ya, seperti itu. Ya, itu salah satu cara ya, cara trik gimana data itu supaya ini sebarannya tidak terlalu meluas gitu. Sehingga apa ya, perbedaannya atau tidak terlalu signifikan. Kalau misalkan kita mencoba melihat ini ya, misalkan kita disandingkan dengan orang Eropa, misalnya dari segi ketinggian, dari segi postur badan dan sebagainya kan pasti akan sedikit jomplang ya. Tapi kalau misalkan kita coba datanya itu kita coba buat range-nya antara 0 sampai 1, jadi perbedaan yang cukup signifikan tadi menjadi tidak signifikan. Tapi ya sebetulnya itu hanya untuk trik-trik saja supaya kita melihat sebaran datanya tidak terlalu besar dan sebagainya. Oke, ya, itu cara untuk menormalisasi dengan apa namanya caranya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke plot data ya, plot data dengan data-data seperti ini. Misalkan X0-nya itu adalah seperti ini, jadi kita menggunakan scatter juga. Terus kemudian di sini kita mainkan alfanya ya, alfanya transparansinya berapa. Terus kemudian kita coba bisa lihat ya terkait dengan color-nya apa dan seterusnya. Jadi permainan fixed size-nya dan juga color-nya di sini dimainkan. Kemudian ini Argentina juga sama, kita coba mainkan seperti itu. Kemudian kalau kita coba plot, itu hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kita bisa melihat plot dari imigran dari Brasil dan Argentina dari tahun 80 sampai 2013. Artinya berarti semakin besar ya, semakin besar lingkarannya itu berarti semakin besar jumlah imigran. Tapi karena kita coba batasi tadi harus dicoba normalisasi antara 0 sampai 1, jadi tidak terlalu besar ya perbedaannya. Nanti kalau misalnya kita coba tidak normalisasi, lingkarannya bisa mungkin lebih besar lagi dari ini. Gitu. Itu aja mungkin yang bisa tergambar dari apa-apa yang kita coba lihat di ini. Ya. Nah, itu beberapa terkait itu ya. Terus kemudian kita bisa melihat di sini kesimpulan-kesimpulannya. Jadi ini adalah terkait dengan itu bahwa di apa ya mengalami apa ya sesuatu peristiwa yang besar ini tahun 74 sampai 90. 74 90 itu berarti di daerah 74 90 ya. Dari sini ya, daerah sini ya. Terus kemudian just before onset tahun 98 2000 juga Great Depression juga. Dari 98 sampai 2002 ya di sini. Ini kalau boleh tahu melihatnya dari mana? Melihatnya dari kerapatannya ya, kerapatan dari datanya ya. Kerapatan datanya itu kan cukup erat ya. Di sini kan antara ini dan ini. Kalau yang ini kan agak jarang ya. Gitu. Terus kemudian
Ya, Anda bisa baca-baca lagi lah ya, terkait dengan jadi sini katakan the larger the bubble, the more immigrant in that years. Jadi semakin besar itu berarti semakin banyak ya terkait dengan jumlah imigran pada tahun itu. Ada tidak? Gimana? Bisa disampaikan? Nah, kemudian juga selain di Argentina kan ada tadi ya Great Depression ya, juga ada suatu peristiwa di Brasil juga namanya apa nih namanya? Samba Effect ya, Samba Effect di sini. Nah, nanti kalau ingin tahu Samba Effect itu seperti apa, yang Anda baca-baca aja di ini tahun 99 ya, tahun 99 berarti daerah 99 berarti daerah sini ya, daerah sini. Terus kemudian apa nih? South Amerika ada krisis finansial ya. Di beberapa negara di Amerika Latin, Amerika Latin ya, Amerika Latin. Nah, ini kemudian menyebabkan juga industri bergantung kepada industri ekspornya, ekspor Brasil dan sebagainya. Jadi sebenarnya seperti ini tuh nanti kita akan coba analisis juga ya, sebenarnya detailnya seperti apa terkait dengan. Jadi tidak hanya kita melihat visualisasi terkait dengan datanya, tapi kita juga bisa menjelaskan. Ini adalah contoh-contoh penjelasan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dengan melihat gambar-gambar yang real terjadi, bagaimana pengaruh di imigran ke Kanada seperti apa, seperti itu.